Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nova Berliana Nainggolan dalam seputar pembahasan auditing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengendalian internal dalam audit internal perusahaan. Check it out! Yang pertama itu sebenarnya apa sih pengertian dari sebuah pengendalian internal? Nah, teman-teman, pengertian dari pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh pihak internal untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasional, reliabilitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan atas hukum. Komponen internal dalam pengendalian internal itu terdiri atas yang pertama, control environment, yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities, yang keempat information and communication, dan yang kelima adalah monitoring. Yang pertama adalah control environment. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua adalah risk assessment, proses yang sistematik dan terstruktur untuk menilai dan mengintegrasi pertimbangan profesional mengenai kemungkinan kondisi yang jelek sehingga dapat diambil tindakan lanjutan yang tepat. Yang ketiga adalah control activities, terdiri atas pengendalian pemrosesan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas, dan telaah kinerja. Selanjutnya adalah information and communication. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipahami seorang auditor adalah yang pertama, golongan transaksi dalam entitas, catatan akuntansi dan informasi pendukung, bagaimana transaksi dimulai, dan bagaimana pengolahan akuntansi informasi tersebut. Yang kelima adalah monitoring. Proses ini adalah pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program dalam perusahaan. Tujuan auditor memahami struktur internal control, yaitu adalah yang pertama, memenuhi standar auditing khususnya standar pelaksanaan auditing nomor 2, menentukan luasnya atau ruang lingkup audit atau menentukan bukti-bukti audit yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, menentukan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan. Dan yang terakhir, membantu sebagai dasar rekomendasi untuk sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, dalam diagram ini, teman-teman dapat melihat fokus internal COSO. Yang pertama, bahwa fokus pengguna utamanya itu adalah manajemen. Sudut pandang atas internal COSO adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Tujuan yang dicapai adalah sebuah internal control. Komponen domain ditujukan pada pengendalian atas lingkungan, keseluruhan entitas, beserta evaluasi dan pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam penerapan struktur pengendalian internal pasti terdapat suatu keterbatasan, di mana keterbatasan dalam pengendalian internal itu terdiri atas yang pertama, kesalahan pertimbangan, kedua adanya gangguan, ketiga adanya kolusi dari para karyawan atau manajemen perusahaan, pengabaian oleh manajemen, dan yang terakhir adalah biaya lawan manfaat. Dari keseluruhan penjelasan tentang pengendalian internal, sebuah perusahaan perlu untuk menerapkan pengendalian internalnya masing-masing. Pentingnya pengendalian internal itu yaitu yang pertama, bahwa pengendalian internal menjamin keandalan pelaporan keuangan, menjamin kepatuhan terhadap hukum, dan menjamin efektivitas dan efisiensi sebuah perusahaan. Demikian penjelasan tentang pengendalian internal. Semoga teman-teman dapat menarik pembelajaran dari video ini. See you in the next video.